Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bi ulumina wal muslimin waj'alna minas salihin wal mukhlisin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, amma ba'du. Anak-anak semua, alhamdulillah kembali lagi kita belajar pada tahun pelajaran 2021-2022. Nah, adapun yang akan kita pelajari yaitu fikih muamalat dalam kitab takrib ya, atau matan ghaiyah wa takrib. Kalau dulu kelas 8 kalian sudah belajar fikih ibadahnya, nah sekarang yaitu fikih muamalat mengenai jual beli dan selain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk atau membahas materinya, cara belajar kita sebagaimana yang sudah Ustadz jelaskan di video PKS ya. Yang pertama adalah kalian wajib memiliki buku kitabnya, kemudian buku tulis. Kemudian ketika Ustadz menjelaskan, kalian wajib 3 hal. Yang pertama, kalian menulisnya ya, mengharokatinya. Ketika sudah mengharokatinya, nanti menulis makna di dalam kitab, itu wajib ya, per makna. Kemudian setelah itu baru menerjemahkan semua ya, semua yang materi yang di kitab diterjemahkan, ditulis ke dalam buku tulis. Nah, itu nanti sebagai tugas harian. Oke, sekarang silahkan dibuka halaman 26 dalam kitab takrib, Kitabul Buyu ya, Kitabul Buyu. Nah, kitabul di dalam kitab takrib yaitu kitab babul buyu wa ghairiha minal muamalat. Oke, silakan disimak, kita baca terlebih dahulu. Al buyu'u thalathatu asya'a, bai'u ainin musyahadatin fajaizun, wa bai'u syai'in mausufin fi dimatin fajaizun idza wujidat as-sifatu ala ma wusifa bihi, wa bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad fala yajuz. Oke, al-buyu'u, silakan tulis maknanya. Al-buyu'u, jual beli, salah satu ada 3 asya'a, jenis ya, atau macam. Yang pertama yaitu bai'u ainin musyahadatin, bai'u jual beli ainin benda, musyahadatin yang terlihat. Nah, jadi macam jual beli itu ada 3 ya. Jenis-jenis jual beli itu ada 3. Yang pertama yaitu bai'u, jual beli ainin benda, musyahadatin yang terlihat. Artinya ketika kita bertransaksi jual beli, maka bendanya ada di hadapan kita. Ketika kita beli beras gitu, berasnya ada. Ketika kita beli HP, HP-nya ada, yaitu musyahadatin, terlihat. Fajaizun, maka hukumnya jaiz, yaitu boleh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa bai'u syai'in, dan jual beli syai'in, sesuatu, mausufin, yang disifati. Artinya di sini dideskripsikan, mati di dalam tanggungan atau jaminan. Jadi macam yang kedua yaitu jual beli sesuatu barangnya tidak ada ya, barangnya tidak ada tetapi dideskripsikan ya. Contohnya beli HP, HP-nya tidak ada tapi dideskripsikan, spesifikasinya dijelaskan, HP Samsung, kemudian kameranya berapa piksel, warnanya apa, dan sebagainya ya, dan ada jaminannya. Fajaizun, maka boleh. Idza wujidat as-sifatu, syaratnya apabila didapati as-sifatu, yaitu sifat, alamu ma wusifa, sebagaimana yang disifati atau sebagaimana yang dideskripsikan. Jadi syaratnya yaitu ketika menerima barang itu apa yang dideskripsikan itu sesuai ya, yang dideskripsikan itu sesuai dengan bendanya. Yang ketiga, wa bai'u, dan jual beli ainin benda, ghaibatin, tidak ada, lam tusyahad, tidak terlihat. Jadi macam yang ketiga ini jual beli yang bendanya nggak ada ya. Ketika jual beli nggak ada, nggak disifati juga, nggak dideskripsikan, maka fala yajuju, maka tidak boleh. Kenapa? Karena ini mengandung ketidakjelasan atau penipuan. Kemudian wa yasihu bai'u kulli tahirin, dan
sah bai'u jual beli kulli setiap thahirin sesuatu yang suci, muntafa'in dimanfaatkan, mamlukin dimiliki, ya. Jadi syarat sesuatu itu dijual itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama di sini yaitu suci, kemudian muntafa'in harus dapat dimanfaatkan. Jadi kalau nggak bermanfaat tidak sah. Jual beli ingus contohnya. Kalau ingus dijual belikan kalau tidak ada manfaatnya maka tidak sah. Kemudian mamlukin dapat dimiliki. Selanjutnya wala yasihu dan tidak sah bai'u jual beli ainin benda najasatin yang najis, ya. Wala mala manfaata fihi dan juga tidak manfaat. Jadi yang pertama tadi kalau jual beli itu syarat bendanya harus suci, bermanfaat, kemudian dapat dimiliki. Nah, kemudian tidak sah kebalikannya yaitu sesuatu yang najis, jual beli kotoran, nah itu tidak sah. Kemudian juga sesuatu barang yang tidak bisa dimanfaatkan. Nah, jadi kesimpulannya adalah jual beli di sini ada 3 jenis. Yang pertama jual beli benda yang terlihat, kemudian jual beli benda yang hanya disebutkan sifatnya, ya, spesifikasinya dalam jaminan. Kemudian jual beli benda yang tidak ada ketika akad, ya, benda tersebut tidak terlihat dan tidak disebutkan sifatnya. Nah, kemudian syarat-syarat benda yang dijual belikan itu yang pertama harus diketahui, ya, diketahui yaitu ainin musyahadatin, benda ini terlihat, atau syai'in musufin, bendanya tidak ada tetapi deskripsikan. Kemudian harus suci, manfaat dan juga dimiliki. Materi selanjutnya yaitu ar-riba, bawahnya faslun bermulanya fasal, war riba dan riba, fid dahabi pada emas, wal fiddati perak, wal mat'umati dan makanan. Nah, jadi pembahasan selanjutnya yaitu tentang riba. Apa sih itu riba? Riba itu adalah az-ziyadah, tambahan. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini sekarang yaitu ribawi, ribawi, yaitu emas, perak dan juga makanan itu seperti beras, ya, gandum dan lain sebagainya. Fala yajuzu bai'ud dahabi bid-dahabi, dan fala yajuzu maka tidak diperbolehkan bai'u jual beli ad-dahabi emas bid-dahabi dengan emas, wala fiddati kadzalik dan juga perak seperti itu. Jadi maksudnya di sini tidak dibolehkan menjual emas kemudian dibeli lagi dengan emas atau perak dengan perak, ya, illa mutamathilan, kecuali mutamathilan sama persis ukurannya, ya. Jadi kalau jual emas kemudian mau ditukarkan lagi dengan emas maka harus sama-sama ukurannya. Tukar emas 1 gram harus dengan 1 gram, perak 1 gram harus perak 1 gram. Tidak boleh emas 1 gram karena ini belinya di, contohnya emas Indonesia ditukar dengan emas Singapura, karena belinya di Singapura ditukar jadi 1,5 gram. Nah, itu tidak boleh. Kemudian nakdan itu kontan secara langsung. Jadi nggak boleh saya mau beli emas dengan emas tapi nanti emasnya saya kasihkan besok. Nah, itu kan tempo, tidak secara langsung, itu tidak boleh, harus langsung. Wala bai'u ma ibta'ahu hatta yakbidahu, dan wala bai'u dan tidak boleh jual beli ma sesuatu ibta'ahu sesuatu ma ibta'ahu yang dalam sesuatu yang dibeli hatta yakbidahu sampai ia menerimanya. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak boleh menjual sesuatu yang kita beli sebelum barang tersebut sampai kepada kita, sebelum barang tersebut diterima oleh kita. Contohnya kita membeli semen atau beras lah, ya, beras 2 ton. Nah, sudah kita bayar, sudah menjadi hak milik kita, tetapi berasnya belum sampai ke kita, masih ada di gudang. Nah, ketika itu kita menjual lagi beras itu ke orang-orang. Siapa yang mau beras? Nah, ada yang siapa yang mau beras? Begitu kan, ada yang beli 1 ton, 2 ton, kayak gitu. Nah, itu tidak boleh karena beras itu belum sampai kepada kita, ya. Jadi syaratnya sesuatu barang yang kita beli itu boleh kita jual ke orang lain sampai barang itu kita terima,
ya. Lanjutnya wala bai'u lahmi bil hayawan, dan tidak boleh jual beli lahmi daging dengan hewan, ya. Kita ingin membeli daging bagus gitu kan, tapi kita tidak punya uang, kita hanya punya kambing hidup, nah ditukar, nah itu tidak boleh. Wa yajuzu bai'ud dahabi bil fiddati, dan dibolehkan jual beli emas dengan perak, mutafadilan, dengan ukuran yang berbeda. Nah, tadi kalau emas dengan emas itu dengan ukuran berbeda tidak boleh, tetapi kalau emas dibeli dengan uang atau dengan perak atau dengan sesuatu yang bukan emas itu boleh, ya, mutafadilan, dengan ukuran berbeda, naqdan, dan juga secara kontan. Wa kadzalika mat'umatu, dan begitu juga makanan gitu ya. La yajuzu bai'ul jinsi minha bimislihi, dan tidak dibolehkan jual beli barang yang satu jenis minha darinya bimislihi dengan semisalnya, ya, contohnya seperti beras dengan beras atau gandum dengan gandum gitu kan. Illa mutamasilan, kecuali mutamasilan artinya sama persis ukurannya, kecuali ukurannya sama gitu. Jadi contohnya kita beli beras, ada dua orang tukeran beras begitu kan, yang satu berasnya bagus, ya, kualitas bagus, yang satunya kualitas jelek, kemudian pingin tuker lah kan, tuker yang bagus 1 kilo, yang jelek 2 kilo, nah itu tidak boleh. Wa yajuzu bai'ul jinsi minha, dan dibolehkan menjual suatu yang sejenis minha darinya bi ghairihi, dengan selainnya, mutafadilan, dengan ukuran yang berbeda. Nah, kalau jual beli sesuatu yang jenis seumpamanya gandum kemudian dibeli dengan uang bi ghairihi, dengan selainnya, itu boleh, mutafadilan, dengan ukuran berbeda, naqdan, secara kontan. Wala yajuzu bai'ul gharar, dan tidak boleh menjual beli yang di dalamnya ada gharar. Gharar itu apa? Gharar itu tidak jelas atau penipuan. Contohnya penjual buah-buahan, ya, penjual buah-buahan yang bagus-bagus ditaruh di atas, sedangkan yang bawahnya dijelek. Ketika pembeli datang membeli buah tersebut, yang dikasih yang jelek-jelek, nah itu gharar, ada unsur penipuan di situ. Nah, jadi materi ini kesimpulannya adalah yang pertama, tidak boleh jual beli emas dengan emas atau perak dengan perak kecuali sepadan, ukurannya sama, ya, dan kontan. Kemudian tidak sah menjual barang yang ia beli sampai ia menerimanya. Kemudian tidak boleh menjual daging dengan hewan atau sebaliknya. Tidak boleh jual beli satu jenis kecuali dengan ukuran yang sama. Beras dengan beras boleh, tetapi ukurannya sama. Kalau beda tidak boleh. Kemudian boleh jual beli satu jenis dengan yang selainnya, contohnya beras dengan gandum, emas dengan perak, yang berbeda dan kontan. Kemudian tidak boleh adanya jual beli gharar. Guys, bawahnya selanjutnya tentang khiyar, ya. Khiyar itu apa? Khiyar itu hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan dalam jual beli, ya. Faslun, ini fasal, wal mutabaya'ani, dan dua orang sedang jual beli, sedang bertransaksi, bil khiyari, memilih hak untuk khiyar, malam yatafarraqa selama belum meninggalkan majelis tersebut. Malam yatafarraqa, selama belum berpisah. Jadi khiyar itu adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Nah, khiyar yang pertama ini ada khiyar majelis namanya, ya, yaitu hak untuk meneruskan atau menggagalkan jual beli selama kedua belah pihak belum berpisah, ya. Walahuma tarita al-khiyar, dan keduanya boleh memberikan
mensyaratkan dan keduanya bisa mensyaratkan al-khiyar ila salasati ayyam sampai 3 hari. Jadi yang kedua ini adalah khiyar syarat. Ya, jadi khiyar syarat itu apa? Khiyar syarat itu memberikan syarat kepada benda yang dibelinya apabila nanti ada sesuatu cacat maka boleh dipulangkan. Memberikan syarat khiyar, ya, memberikan syarat khiyar. Contohnya kita membeli motor, nah maka kita bolehkan nih pembelian dipakai dulu selama berapa hari? 3 hari. Nah selama 3 hari ini apabila kurang cocok atau apa boleh membatalkan atau tidak. Kemudian wa idza wujida bil mubi'i, dan apabila didapati bil mubi'i barang yang dibeli aibun cacat, falil mushtari maka pembeli radduhu bisa mengembalikan. Ya, contohnya tadi seperti membeli motor, diberikan khiyar selama 3 hari dicoba, kalau ternyata ada cacatnya boleh dibalikan. Wala yajuju bai'u samrati mutlaqan, dan wala yajuju dan tidak dibolehkan bai'u jual beli samrati yaitu buah mutlaqan secara mutlak illa ba'da buduwi, kecuali setelah tampak solahiha yaitu layak konsumsi. Ada yang menerjemahkan dengan matang, tetapi di sini Ustadz lebih condong ke layak dikonsumsi, ya. Jadi yang selanjutnya ini tidak boleh menjual buah-buahan, ya, kalau belum layak. Contohnya penjual ada orang ngejual mangga tetapi mangganya masih bunga, belum jadi mangga. Nah itu tidak boleh karena di situ tidak ada kejelasan, ada bisa dirugikan salah satunya. Wala bai'u ma fihi riba, dan wala bai'u dan tidak dibolehkan bai'u menjual ma fihi yang di dalamnya riba, ada riba bijinsihi dengan sejenisnya, rotban dalam keadaan basah, ya. Ini contohnya seperti kurma, ya. Kurma basah dijual dengan kurma kering. Nah ini tidak boleh. Kenapa? Karena kurma basah ini nanti bisa mengurangi kadarnya sehingga akan merugikan penjual kurma yang kering. Illal labani, ya. Contoh lain seperti anggur. Anggur itu ada anggur basah, anggur keringnya itu kismis. Tidak boleh menjual anggur basah ditukar kismis, itu tidak boleh. Illal laban, kecuali susu, ya. Nah kalau susu ini boleh, susu basah dengan susu kering. Susu kering itu apa? Di dalam syarah Fathul Qorib di sana disebutkan yaitu keju, ya. Jadi kesimpulannya bahwasanya memilih khiyar itu adalah memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Kemudian khiyar di sini dibagi menjadi 3, ada khiyar majelis, kemudian khiyar syarat. Khiyar majelis itu adalah memilih untuk meneruskan atau membatalkan selama penjual dan pembeli masih berada di majelis. Kemudian ada khiyar syarat, yaitu memberikan hak untuk memilih atau meneruskan dengan tempo yang ditentukan. Kemudian khiyar aib apabila kita mendapati suatu barang yang kita beli itu ada kecacatannya, maka boleh dikembalikan. Nah kemudian tidak boleh menjual buah setelah layak konsumsi. Kemudian tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya mengandung riba dengan sejenisnya dalam keadaan basah kecuali susu. Nah alhamdulillah pembahasan kita tentang jual beli, kemudian riba, kemudian khiyar telah selesai. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan silakan japri ke Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.